Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Hari ini saya akan kembali membahas 7 latihan soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, pada soal yang pertama ada soal pecahan nih. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Jadi langsung saja kita tulis sama dengan 2,20 ditambah dengan 10 dikali 1, 10 ditambah 3, 13/10 ya. Ini kita jadikan ke bentuk desimal menjadi 1,3. Dikurangi dengan 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8, 8/5 dikali dengan 5/16. Karena ini perkalian berarti bisa langsung kita sederhanakan ya teman-teman. 5-nya masing-masing bisa kita coret, 8 bagi 8 dapat 1. 16 bagi 8 dapat 2. Jadi sama dengan 2,20 ditambah 1,3 hasilnya adalah 3,50 atau 3,5. Dikurangi dengan setengah. Ini kalau kita jadikan ke bentuk desimal sama dengan 0,5 ya teman-teman. 3,50 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 3,00. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, ada soal eksponen nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Jadi, jika kalian bertemu dengan soal eksponen yang memiliki bilangan pokok yang sama tapi pangkatnya berbeda, seperti ini, maka kalian cukup mengeluarkan bilangan pokok dengan pangkat terkecil di luar kurung ya teman-teman. Jadi maksudnya gini, 3 pangkat 2025 dan 3 pangkat 2024 kan lebih kecilan yang 3 pangkat 2024 kan? Berarti kita tulis saja sama dengan 3 pangkat 2024 dalam kurung pangkat 2025 dikurangi pangkat 2024 kan hasilnya adalah pangkat 1. Berarti ini kita tulis dengan 3 pangkat 1. Dikurangi dengan pangkat 2024 dikurangi pangkat 2024 itu kan hasilnya adalah pangkat 0 kan? Berarti ini kita tulis saja dengan 3 pangkat 0. Sama dengan 3 pangkat 2024 dalam kurung 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3 dikurangi dengan 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sama dengan 3 pangkat 2024 dikali dengan 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini sudah ketemu loh hasilnya, tinggal kita balik posisinya seperti yang diminta pada soalnya ini. Sehingga bentuknya menjadi 2 kali 3 pangkat 2024. 2 ini adalah A, 3 ini adalah B, dan 2024 ini adalah C. Pada soal, kan yang ditanyakan adalah nilai dari AC ditambah B kan? Ya udah, tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 2024 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 4051. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada soal nomor 3 ada soal analogi nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Hubungan objek pada kalimat ikan memiliki sirip dan ekor untuk berenang setara dengan titik. Nah, pada soal kan yang ditanyakan adalah hubungan objeknya kan? Berarti kita cukup berfokus pada bagian objeknya saja. Ikan ini adalah subjek, memiliki predikat, sirip dan ekor ini adalah objeknya. Berarti kita cukup berfokus pada hubungan sirip dan ekor ini ya teman-teman. Hubungan antara sirip dan ekor ini merupakan sama-sama bagian tubuh ikan ya, dan mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Oke, sekarang kita cari nih, objek mana yang hubungannya setara atau mirip dengan hubungan sirip dan ekor ini. Yang A, Chandra membawa handphone dan earphone pada saat study tour. Handphone dan earphone ini terpisah ya teman-teman, tidak berada di dalam satu tubuh. Berarti yang A salah. Yang B, Tony menggunakan motor dan helm pada saat berangkat sekolah. Motor dan helm ini juga letaknya terpisah ya, nggak jadi satu. Yang B juga salah ya teman-teman. Terus yang C, lampu belajar membutuhkan kabel dan listrik untuk menyala. Oke, untuk sementara kabel dan listrik ini memang berada di dalam satu tubuh yang sama. Tapi untuk listrik ini fungsinya bukan sebagai komponen penyusun lampu belajar ya teman-teman. Listrik ini fungsinya adalah sebagai bahan bakarnya supaya listrik dapat menyala. Sehingga untuk yang bagian C ini bukan ya teman-teman.
Terus yang D, Vito memainkan drum dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Vito itu adalah subjek, memainkan itu predikat, dan drum ini adalah objeknya. Dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya ini adalah keterangan ya, bukan objek, karena ditandai dengan kata dengan. Dengan ini menunjukkan keterangan cara ya teman-teman. Karena objeknya ini hanya satu, berarti tidak sesuai dengan soal ya. Terus yang E, Paman dapat mengoperasikan tuas transmisi dan setir mobil dengan sangat lincah. Paman itu subjek, dapat mengoperasikan itu predikat, tuas transmisi dan setir mobil ini sebagai objeknya ya teman-teman. Hubungan antara keduanya ini adalah sama-sama bagian dari mobil dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga untuk yang nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ada soal figural nih. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Mari kita amati pola baris pertamanya ya. Perhatikan deh, di sini kotak warna biru ini bergeser ke arah kiri ya teman-teman. Yang semula di sini menjadi di sini, yang semula di sini menjadi di sini. Lalu dia kembali ke arah kanan, dia bergeser ke sini, otomatis pola selanjutnya kotak warna biru berada di pojok paling kanan ya. Yang A benar, yang B benar, yang C benar, yang D benar, yang E salah ya teman-teman karena berada di tengah. Terus kita perhatikan baris yang kedua. Di sini kotaknya polanya tetap ya teman-teman, tidak berubah. Berarti yang A benar, yang B benar, yang C benar, yang D salah ya karena berada di tengah. Terus yang terakhir kita perhatikan baris yang ketiga nih. Kotaknya ini bergeser ke arah kanan ya, yang semula di sini menjadi di sini. Lalu dia kembali ke arah kiri lagi, yang semula di sini menjadi di sini, lalu di sini. Otomatis pola selanjutnya ini kotak warna biru berada di posisi tengah ya teman-teman. Yang B salah ya karena letaknya di pinggir, yang C juga salah. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A ya teman-teman. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Untuk nomor 5 dan nomor 6 ada soal penalaran nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Sudah? Oke. 6 siswa diminta untuk berbaris berdasarkan tinggi badan, dari tertinggi ke yang terendah. Ega lebih pendek dari Caca, tetapi lebih tinggi dari Vera. Adi lebih tinggi dari Vera, tapi lebih rendah dari Dea dan Ega. Dea lebih tinggi dari Caca. Bayu lebih rendah dari Adi dan lebih tinggi dari Vera. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini, kita buat pola barisannya dulu ya. Caranya adalah kita buat tanda panah ke atas seperti ini. Yang mana semakin ke atas, maka siswanya akan semakin tinggi. Oke, kita mulai ya. Ega lebih pendek dari Caca, berarti Eganya di sini dan Cacanya ada di atasnya Ega. Tetapi lebih tinggi dari Vera, berarti Veranya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ega lebih pendek dari Caca, tetapi lebih tinggi dari Vera. Bisa dipahami ya? Untuk cara penulisannya jangan terlalu mepet ya teman-teman, karena ini letaknya masih belum pasti. Adi lebih tinggi dari Vera, Adi lebih tinggi dari Vera, tapi lebih rendah dari Dea dan Ega. Berarti Adi bisa kita tulis di sebelah sini ya. Adi lebih tinggi dari Vera, tapi lebih rendah dari Dea dan Ega. Untuk Dea, untuk sementara kita taruh di sebelah sini karena letaknya masih belum pasti. Dia lebih tinggi dari Caca. Oh, berarti dianya berada di sebelah sini ya. Kita pindah dia di sebelah sini. Nah, seperti ini. Bayu lebih rendah dari Adi dan lebih tinggi dari Vera. Berarti Bayu bisa kita tulis di sebelah sini ya. Bayu lebih rendah dari Adi tapi lebih tinggi dari Vera. Berarti susunan barisannya seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Nomor 5. Siapa siswa yang tertinggi? Siswa yang tertinggi adalah Dea ya teman-teman. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Terus yang nomor 6. Siapa siswa yang berada di urutan 4 dan 5? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti siswa yang berada di urutan nomor 4 dan 5 adalah Adi dan Bayu ya teman-teman. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang mari kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang ke-7.
Ada soal yang terakhir, ada soal penalaran lagi nih, penalaran silogisme. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Jika Tony rajin belajar, maka Tony disayang guru. Jika Tony disayang guru, maka Tony tidak dimarahi ibu. Tony dimarahi ibu. Kesimpulan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik. Untuk mengerjakannya, kita gunakan rumus saja ya teman-teman, supaya alurnya dapat terlihat lebih jelas, oke? Kita misalkan dulu ya, jika Tony rajin belajar, ini kita misalkan sebagai T, maka Tony disayang guru, ini sebagai Hi. Jika Tony disayang guru, nah ini kan sama dengan pernyataan Hi kan, berarti ini juga kita misalkan saja sebagai Hi. Maka Tony tidak dimarahi ibu, karena tidak mempunyai kesamaan dengan variabel lain, berarti ini kita misalkan saja sebagai R. Ternyata Tony dimarahi oleh ibu. Nah, ini kan merupakan penolakan dari pernyataan R kan, atau lawan dari pernyataan R. Berarti ini kita misalkan saja sebagai ingkaran R. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kerjakan dulu yang baris pertama dan baris kedua ya. Jika ada pernyataan jika P maka Hi dan di bawahnya ada pernyataan jika Hi maka R, maka pola pengerjaannya adalah pola silogisme ya, yaitu kita cukup mencoret variabel yang sama, berarti Hi-nya masing-masing bisa kita coret. Sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R, seperti ini ya. Terus kita masukkan pernyataan yang ketiga atau premis ketiganya. Kita tulis di sebelah sini, yaitu ingkaran R. Jika polanya seperti ini, kita gunakan saja pola modus tollens, yaitu jika ada pernyataan jika P maka R dan di sini ada pernyataan ingkaran R, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. P-nya kan Tony rajin belajar, berarti kalau ingkaran P atau lawan dari pernyataan P-nya adalah Tony tidak rajin belajar. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.